Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi matematika, statistika, dan logika. Sebelumnya karena ini praktek dan saya pakai Excel gitu, jadi saya rasa udah tidak perlu kalkulator ya. Jadi kita katakan goodbye untuk kalkulator. Kemudian untuk fungsi ya, pengertiannya itu bukan manfaat ya, tapi itu kumpulan dari beberapa rumus atau dalam bahasa Excel itu namanya formula. Ini kumpulan beberapa rumus disebut function. Dan selalu diawali dengan equal sign atau sama dengan. Contoh yang pertama adalah fungsi matematika. Kita pelajari dulu operator aritmatik ya, yang sering kita gunakan atau simbolnya gitu. Misalkan penambahan ya sama ya, kita pakai plus seperti matematika pada umumnya, pengurangan pakai minus, multiply itu perkalian. Ini pakai asterisk. Ini bukan bintang ya, beda-beda. Kalau bintang itu stars. Kemudian divide ini slash ya, slash itu bahasa Indonesianya garis miring lah. Tapi yang hadap sini ya, yang kanan bawah ke kanan atas ke kiri bawah. Karena yang dari kiri atas ke kanan bawah itu namanya backslash. Selanjutnya ini kita langsung ke fungsi statistika yang biasa dipakai adalah sum. Gitu. Sum itu untuk menjumlahkan banyak sel atau istilahnya itu rank. Ya. Nah itu biasanya kita cukup satu kali aja dalam menulis sum tadi. Kemudian misalkan sebelahnya itu rumusnya sama, tinggal di drag itu klik tahan ya ini ya sampai muncul plus seperti ini ya, biasanya di sini kanan bawah. Kemudian tarik bisa ke kanan, bisa ke kiri, atas, bawah gitu. Nanti rumusnya akan tercopy dengan otomatis. Selain sum, ini ada banyak formula atau rumus, ada average, ada max, ada min. Ini fungsi statistika. Nah, kemudian ini juga yang sering terjadi itu biasanya mahasiswa-mahasiswi itu kaget itu gampang panik. Misalkan sudah bikin rumus, ternyata di enter hasilnya error. Ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama akan muncul simbol ini apa ya? Hash ya, bukan pagar ya, hash. Ini hash gitu ada banyak. Ini berarti kurang lebar kolomnya, tinggal ditarik aja ke kanan atau ke kiri. Ke kanan ya biasanya ya. Kemudian ref ya, ref ini biasanya karena selnya tidak valid. Misalkan saya menulis rumus ini ya, B3 harusnya tambah C3. Tapi saya menuliskannya A3. Ini A3 kan huruf. Ya, huruf tambah angka ya nanti nggak mungkin jadi hasilnya ref. Kemudian name itu karena nulis rumusnya salah. Misalkan harusnya sum ya, tulisannya kan sum. Tapi kamu menulisnya sun ya, matahari gitu. Atau dalam bahasa Jawa itu artinya kiss atau cium ya. Itu juga mungkin terjadi kalau kamu kayak gini. Sekali lagi jangan panik, jangan langsung tanya, Pak ini gimana ya kok error. Dilihat dulu rumusnya mana yang salah gitu. Paling asik itu kalau kita tahu salah kita sendiri, jadi tidak tahu dari orang lain. Nah itu berarti kamu sudah makrifat gitu ya dalam hal Excel. Nah selanjutnya untuk fungsi logika nanti saya langsung ke contoh soal aja ya. Ada if, ada and, ada or. Saya hari ini yang if aja dulu karena ini dasar ya. If itu jika, and itu dan, or itu atau. Nah untuk absensi nanti di Google Form ya, baik yang offline maupun online. Bedanya yang offline itu hanya absen aja, yang online ada soal yang harus diisi. Ini
tampilannya ya. Ada nama, kelas, kemudian pembelajaran, pilih offline atau online. Ketika next, nanti muncul gini. Ini khusus yang online ya, jadi kalau yang offline bisa dilewati aja, tidak usah diisi, nggak apa-apa. Begitu, kita lanjut ke latihan soal untuk, contoh soal dulu. Contoh untuk yang if ya. Ini ada ketentuannya. Ini saya membuat laporan biaya pendaftaran siswa untuk LPK ya, Lembaga Pendidikan dan Kursus Vedikom. Ini misal saja. Ada kode kelas, ini kursus komputer, berarti komputer akuntansi ya. Ada yang, ini pakainya kode MB, CR, AT. Kalau MB itu Mayop, CR itu Zahir, AT Akurat itu. Mungkin yang dulu SMK, jurusan akuntansi, pasti familiar dengan aplikasi-aplikasi ini. Kemudian untuk biayanya juga ada ketentuannya, ini ada 3 ketentuannya, 400.000, 500.000, 600.000 sesuai kode masing-masing. Diskon juga khusus yang AT ya, AT itu akurat, itu dapat diskon 10%, selain itu 0. Kemudian biaya bersihnya nanti terakhir. Kita langsung aja ke nama kelas ya, kita pakai if ya. Sekali lagi ditulis atau diawali dengan sama dengan. Kemudian kita tulis formulanya, berarti if. Bisa dilihat di sini ya, di sini aja biar gampang. Di formula bar ini namanya. Sama dengan if, kemudian diapit dengan parentesis. Parentesis itu kurung ya, kurung buka dulu. Ini ya ada sintaks ya. Sintaks itu ini panduan rumusnya ini di bawah. If kurung buka logical test. Nah, logical test itu apa namanya? Kunci dari logika yang akan kita bangun. Berarti kan sel ini kan C5 kan. Jika C5 sama dengan ya, petik ya. Yang pertama kan tadi jika MB ya. Kalau huruf itu diapit dengan petik ya. Ini. Jika MB titik koma maka ya value if true, nilai jika benar. Berarti apa tadi? Mayop ya. Mayop accounting. Mayop accounting ini nama aplikasi khusus akuntansi. Ketik lagi ya. Kemudian kurung ini kurungnya di apa belakang aja ya ntar ya sekalian. Titik koma. Yang kedua ini kan ada CR ya. Berarti kita ketik lagi if kurung buka logical test lagi, tapi jangan yang bawah ya. Harus sama. Kalau yang ini C5 ini juga C5. Jika C5 maksudnya biar bisa ditarik ke bawah nanti, biar bisa di drag. Jika C5 sama dengan CR, petik ya sekali lagi titik koma maka apa tadi Zahir counting ya, pakai petik juga diawali dan diakhiri. Zahir tok aja, nggak usah dikasih counting. Titik koma yang ketiga ya, value if true lagi if ada 3 ya. Kalau ada 3 berarti if-nya cukup 2. Nggak usah pakai if lagi ya. Yang terakhir itu namanya value if false. Jika bukan MB atau CR pasti AT. Kalau AT otomatis akurat. Nah, petik 2 akurat. Ini juga nama aplikasi ya. Petik. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Kalau udah buka jangan lupa ditutup. Sampai tutupnya hitam. Ini kan hijau masih hijau ya. Ini kan kurung bukanya kan 2. Berarti tutupnya juga harus 2. Kurung tutup, enter. Nah, maka MB itu Mayop. Ini tinggal drag aja ya. Tadi klik ya, tahan, tarik bawah. Ya, CR berarti Zahir, AT berarti akurat gitu. Biaya ini kalau Mayop 400.000, Zahir 500 ya CR, kemudian AT 600. Ini ketutupan ya. 600 itu ya. Oke, langsung aja saya tulis rumusnya sama tadi kan.
sama dengan if kurung buka logical testnya tetap sama pakai kode biar nggak kepanjangan, sama dengan ketik MB jika mayop, maka ya titik koma. Ini bisa titik koma, bisa koma, tergantung komputer atau HP-nya. Lihat aja di sintaks. Ini kan saya pisahnya pakai titik koma ya. Ada juga yang koma soalnya. Nah, kalau angka itu tidak usah pakai petik ya. Sekali lagi, angka itu tidak usah pakai petik. Yang pakai petik itu huruf. Tadi kan 400.000, langsung aja 400.000. Gitu. Titik koma, kemudian yang kedua if lagi kurung buka, ini ya. C5 sama dengan CR. Jika CR maka ya titik koma 500.000 ya titik koma. Nah, selain MB dan CR ya berarti kan AT. Kalau AT tadi 600.000 ya, kurung tutupnya berapa kali? 2 ya, hijau ini masih, nah yang terakhir hitam. Nah gitu ya. Kalau mayop biayanya 400.000, kemudian kita tarik ke bawah. Kalau Zahir 500, kalau akurat 600 gitu. Ini nama aplikasi semua ya. Ini tapi sekarang udah jarang yang ikut kursus, udah banyak tutorial di YouTube ya. Kursus sekarang udah nggak laku gitu. Ya nggak apa-apa. Malah ngirit kamu ya, nggak usah bayar. Nah untuk diskon ini berdasarkan kode, jika AT maka 10%, selain itu 0. Berarti yang dapat diskon yang akurat aja. Berarti if-nya cukup 1 kali ya. Sama dengan if tunggal ya. Kalau tadi if-nya kan 2, itu namanya if majemuk. If kurung buka, ya ini MB ya, C5 ya, bukan MB-nya ya, tapi nama selnya. C5 sama dengan tadi yang dapat diskon yang akurat, ya berarti yang AT. Petik AT, petik lagi, maka ya titik koma, tadi diskonnya 10%. Selain itu berarti kan langsung aja titik koma. Selain itu kan nggak dapat bonus ya, berarti kan 0. Kurung tutupnya 1. Ya kan? Enter. Tarik ke bawah. Nah ini kita jadikan bentuk desimal aja biar gampang. 10% kan 0,1 ya. Nih, yang akurat aja yang dapat diskon. Zahir enggak, mayop enggak. Biaya bersih. Biaya bersih ini diperoleh dari biaya dikurangi diskon. Tinggal dikurangi aja. Sama dengan ini biaya nih. Ini fungsi matematika ya. E5 dikurangi. Ini pakai petik ya, karena ini kan masih dalam bentuk desimal. Ini F5 dikali ya, pakai apa tadi? Asteris. Dikali ini 0% dari biaya. Enter, maka tetap 400.000. Yang beda yang 600.000 ini, karena ada diskon 10%. Kita tarik ke bawah. Ya itu ya, ini berarti ini kok 540.000 ya kan 10% dari 600.000 kan 60.000, berarti kan 600.000 kurangi 60.000 maka 540.000. Kemudian ini jumlah kita pakai sum kurung buka jumlah semuanya ya, berarti ini E5 kita tarik ke bawah sampai ini E14 kurung tutup enter. Rata-rata tadi kita pakai average kurung buka ini tarik bawah kurung tutup enter. Terbesar berarti pakai max kurung buka, bloknya boleh dari bawah juga ya, kurung tutup enter. Terkecil berarti min kurung buka ini tarik kurung tutup enter. Ini tinggal blok tarik ke samping. Ya mungkin itu saja untuk latihan soal. Ini ya nanti yang offline langsung dikerjakan di lab. Kalau yang online bisa mengerjakan di Google Form.
Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.